Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mencoba menjelaskan cara penggunaan dari pintu otomatis, do and don't-nya lah. Cara pakainya seperti apa dan jangan diperlakukan seperti apa gitu. Dimulai dari kunci Pak ya. Fungsinya ada 3 fungsi. Yang pertama itu fungsi normal. Terus yang kedua ini fungsi lock atau mengunci. Pintu akan tetap bergerak, cuma sensornya nggak berfungsi. Tetap bergerak, tetap nutup, tetap buka. Misal ini ya seperti ini Pak. Jadi ini pintunya di posisi lock seperti itu. Terus fungsi lain adalah kanan open, jadi pintu akan selalu terbuka. Terus untuk sensor sendiri 3 jenis sensor. Pertama itu sensor ini, dia nutut ya sesuai tulisannya, ada jarak 1 cm dia deteksi. Sensor kedua nih sensornya jenis sensor kaki fotoelektrik. Nah di sini tuh ada item-item kecil itu. Nah itu letak sensornya di situ. Jadi kalau naruh kaki jangan terlalu atas, jangan tengah, tapi dipaskan supaya menghalangi antara kedua sensor ini. Ada merah-merah 3 itu. 3 itu sensor kaki. Sensor kaki kan ada 2. Sama yang di sini. Di dalam itu antara pintu itu, kusen. Cuma itu tadi dipaskannya di sensornya, jangan di atas atau di tengah. Sama yang ketiga sensor di sini Pak ya. Jadi semua sensor ini fungsinya untuk buka Pak. Entah itu dalam ataupun luar, fungsinya buka, tutupnya sendiri. Cuma yang ini dia langsung ke mesin, jadi nggak pakai indikator kayak gitu. Ngelihatnya berfungsi enggaknya dari sini ya, hijau apa enggak. Kalau yang kaki maupun itu lihat aktif enggaknya dari situ. 3 warna merah berubah warna hijau kalau sensornya aktif. Yang jangan dilakukan itu menahan pintu ya. Ini kan pintunya enteng Pak, 150 kilo. Ketika tutup dia ketahan agak kuat, dia buka lagi. Kalau kuat, kalau nggak begitu kuat ya tetap lanjut ya. Ditahan juga dia ada ya mungkin agak tegang sedikit lah karetnya gitu. Mending enggak. Tapi untuk mesin yang ini ya Pak, kalau mesin yang itu kalau ketahan dia berhenti. Itu karena timbal jadi lebih berat pintunya. Jadi yang bertimbal itu mesinnya lebih kuat, lebih besar. Jadi kalau mau buka itu ada baut itu, terus bawah ini ya, sama samping, sama itu di bawah. Enggak, ini satu atas, tuh atas, sama itu situ. Komponen ada 2 merek mesin pintunya karena memang pintunya beda berat. Yang ini mungkin sekitar 150-an kilo. Kalau yang ada timbalnya itu sekitar 1/4 ton. Jadi jangan coba-coba ngangkat pintu ini berat. Di sini rel. Ini kalau dilihat dia melengkung ya Pak. Itu memang asli melengkung. Jadi bukan cacat dari sana, karena dia kan kalau di sini kan dia harus agak renggang, terus ketika dekat ini kan merapat ya, biar rapat gitu. Karena Matic itu ya itu dia rapat ketika menutup. Nah terus untuk rel ini butuh maintenance Pak. Jadi rel itu kan menopang berat pintu. Di dalamnya itu ada lakernya. Bearing laker itu kan pada waktunya akan kering ya, kering, butuh dikasih tempet dan seperti itu. Tapi ini lama banget karena nggak kena hujan, nggak kena panas, mungkin bisa tahunan. Terus ini juga kadang ini kendor Pak. Kendor itu menyebabkan pintunya jadi turun pastinya. Yang butuh maintenance pertama ini kadang kendor. Yang kedua ya ini jenis rodanya itu nilon Pak. Jadi bukan besi. Kalau besi kan saling gigit ya. Ini nanti aus, ini aus. Yang menang ini atau enggak, atau relnya. Jadi kalau misal pun nanti mau ganti harus bahan nilon atau tembok. Nah jadi untuk beban berat pintu ini ada di 2 rel itu ya. Kalau ini fungsinya hanya untuk deret aja.
solusi biar kalau nggak error ya ditutup manual atau dibuka manual penuh baru dinyalakan listriknya. Menghilangkan listrik cuma itu dicabut atau MCB-nya dimatikan. Nah, di sini ada select, service, plus minus. Nah, ketika normal ini hanya titik saja, Pak. Nah, terus buat mencet pakai lidi. Ini kebalik, Pak ya. Harusnya bacanya gini. Oh, ya sesuai tulisannya ini serve. Jadi kalau itu gini, error. Nah, kan yang bingung tuh Pak, dibiarin aja nanti pada waktunya dia kembali ke normal lagi. Ini pencet select dulu. Terus ini keluar ini angka ya. Terus pencet C ini close. C close. Ini O open, percepatan buka. Ini D delay pas buka tuh berapa detik? 6 itu 15 detik. Nanti tak kasih keterangan ya. Kalau sudah didiamkan atau dipencet select lagi. Biasanya Pak ya, sebelum fan bel putus ini aus duluan. Jadi masalahnya tuh bukan putus Pak, tapi ini udah mentok. Ya, kalau di sananya ada geriginya nih Pak, di sini Pak. Jadi nggak bakal selip. Elastisitasnya masih dibantu sama per. Ya itu bisa disetting dan ada pernya. Tapi itu kan ada batas mentok, udah sampai sini misalnya mentok ya memang harus ganti. Tapi itu ya lama sekali sih Pak. Kalau pintu ini kemungkinan ya 5 tahun mungkin adalah. Cara ngangkat pintu misalnya buat benerin ini Pak, kalau diangkat kan berat, apalagi yang timbal itu 1/4 ton. Jadi cara cerdas biar nggak perlu pakai tenaga. Ini kan ada rel di sini. Nah, ini relnya tuh tolong dicopot dulu. Ya, rel yang ini dicopot. Setelah lepas itu kan dia bisa gini-gini ya. Nah ini terus ditarik ke sini. Terus ini setelah ditarik diganjel bawahnya sama triplek atau gipsum atau apa gitu sembarang. Yang penting ganjel. Ya kira-kira naik lah Pak. Naik. Dan di rel yang di atas tuh jadi enteng kan. Ini ada tulisan itu ya. Select, up, down, exit. 0 terus 01, 02, 03, 04 itu ada maksudnya. Jadi ketika 00 di select 40 berarti dia real 40 cm per detik. Kalau mau naikkan turunkan itu dinaikkan bisa. Exit 00 pindahnya dari 00 ke 01 ya pencet atas bawah. Jadi 01 abaikan, jangan diotak-atik. 02 itu kecepatan nutup. Kecepatan nutupnya 25, jadi nutupnya pelan. Kemudian dinaikkan 30. Delaynya itu 15. Nah terus kalau di mesin ini yang timbal ya Pak, jadi ini nggak bisa kembali normal. Kalau masih kedip-kedip gitu ya nggak bakal berfungsi, harus di exit sampai dia on.